Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Tutor dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Susia Ningsih dengan NIM 878237234. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan ini bukan hanya sekedar teori, melainkan fondasi utama bagaimana manusia dibentuk dan ilmu pengetahuan dikembangkan. Oke, yang akan kita bahas yang pertama itu filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat. Filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat. Kita masuk ke analisis fokus pada fungsi normatif dan evaluatif. Yang pertama, filsafat ilmu berperan sebagai supervisor bagi ilmu pendidikan. Ia mengawasi agar pendidikan tetap berada pada jalur keilmuan yang benar. Filsafat ilmu itu memastikan bahwa teori-teori pendidikan memiliki landasan logika yang kuat dan metode yang valid. Tanpa filsafat ilmu, praktik pendidikan itu beresiko menjadi sekedar hanya rutinitas tanpa arah atau kehilangan nilai-nilai etisnya. Yang kedua, itu kontribusi pendidikan terhadap filsafat ilmu. Oke, lanjut, kontribusi pendidikan terhadap filsafat ilmu. Fokus pada fungsi pragmatif dan pengembangan. Sebaliknya, hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan filsafat ilmu. Fenomena-fenomena baru di dalam kelas atau tantangan dalam mendidik generasi digital saat ini itu bisa menjadi bahan bakar bagi filsafat untuk terus memperbarui pemikirannya. Pendidikan adalah laboratorium hidup di mana teori-teori filsafat diuji kemanfaatannya dan kebenarannya. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Di sini dijelaskan 3 pilar utama. Ada ontologi, etiologi, dan aksiologi yang sudah kita bahas di diskusi sebelumnya. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan? Karena ia memiliki 3 pisau mata utama. Yang pertama, kita akan bahas dulu ontologi. Ontologi itu ibaratnya kita membedah hakikat apa yang kita didik. Apakah kita mendidik manusia sebagai robot atau makhluk merdeka? Yang kedua, ada etiologi. Di sini membedah bagaimana ilmu itu diberikan. Apakah metode ceramah masih relevan atau harus menggunakan inquiry? Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu membedah untuk apa ilmu itu dipelajari. Ini berkaitan dengan etika dan kemaslahatan ilmu bagi masyarakat. Dan yang terakhir, contoh konkret dalam praktik. Di sini kita membahas tentang contoh konkret dalam praktik. Contoh konkretnya itu terlihat pada implementasi kurikulum merdeka atau biasa disebut dengan kurmer. Oke, kita bahas dulu secara ontologis ya. Secara ontologis ini, kurikulum ini memandang siswa memiliki potensi unik yang berbeda-beda. Namun, secara etiologis pembelajarannya dilakukan melalui project based learning untuk membangun kemandirian. Sedangkan nih, secara aksiologis, tujuannya bukan sekedar nilai angka, melainkan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila yang berintegritas. Oke, sebagai penutup, filsafat ilmu dan pendidikan adalah duit tunggal yang saling memperkuat untuk menciptakan peradaban yang cerdas, secara intelektual dan luhur secara moral. Saya, Siswi Ningsih, terima kasih.